Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama A. Suprapto dalam acara Bincang Siang. Kami lanjutkan perbincangan pada siang hari ini tentang kiprah seorang penyanyi TVRI di era 80-an. Beliau adalah Bung Edi Guritno. Bung Edi, kita lanjutkan perbincangan. Tadi Bung Edi setelah diterima menjadi penyanyi TVRI, lolos dan lulus diterima menjadi penyanyi TVRI, telah ikut tampil dalam banyak acara musik TVRI, antara lain dari masa ke masa dan sebagainya, acara yang terkenal pada saat itu. Tentu Bung Edi pernah satu panggung dengan penyanyi-penyanyi top atau penyanyi senior pada waktu itu di Jakarta. Bung Edi pernah satu panggung dengan siapa saja itu? Nah, ketika kita harus mengisi acara satu program acara, misalnya musik dari masa ke masa, tentunya di situ yang mengisi biasanya 5 sampai 6 artis. Nah, di situ kita bertemu pas waktu syuting loh, ketemu sama Mas Esa Haryanto, Rin Jamain, terus kemudian Popot Novel, terus kemudian Lucky Reza dan lain sebagainya, ketemunya di pas syuting tadi sama-sama. Bareng-bareng. Ya bareng-bareng itu ketemu. Ketika rekaman suara kita nggak ketemu. Jadi justru di panggung itulah kemudian terbangun jaringan perkawanan ya. Jaringan perkawanan dengan banyak penyanyi ibu kota yang sampai sekarang masih berkomunikasi juga. Ya, beberapa masih kita WA-an ya, beberapa masih komunikasi. Jadi kalau kita bicara masalah job ya, job misalnya job off air maupun on air dengan pengisi acara itu kan sebelum tampil kan ya ngobrol lah, tanya alamat lah, tukar nomor HP lah dan sebagainya. Disitulah mulai menjadi pertemanan. Terbangunlah jaringan pertemanan ya. Pernah saya membaca satu artikel, Bung Edi juga pernah ini satu kebanggaan juga, bernyanyi di Istana Negara. Di mana itu? Di Bogornya apa? Oh, itu Istana Bogor. Di Istana Bogor ya? Acara apa Bung Edi? Itu acara peringatan Hari Besar Islam apa gitu loh ya. Itu di Istana Bogor, di halaman Istana Bogor. Itu acara ya peringatan Hari Besar Islam. Yang bernyanyi di luar negeri, saya juga punya datanya Bung Edi, di Kuching, di Malaysia. Ya, ini bersama artis-artis penyanyi TVRI juga atau side job di luar ini? Tidak, itu saya istilahnya roadshow saya dengan Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat, roadshow ke Kuching Malaysia, termasuk sowan ke Sultan Kuching, lupa saya namanya. Itu saya juga mengiringi mengiringi jamuan makan malam di Sultan Kuching. Istana Sultan Kuching gitu ya. Ini saya punya dokumentasi foto-foto ketika Bung Edi sudah terbangun jaringan sebagai penyanyi di Jakarta. Ini yang foto pertama. Nah, ini dengan siapa ini Bung Edi ini? Ini yang paling kiri itu Mbak Erni Johan, si Teluk Bayur, kemudian Mbak Ervina Sandi Moning ya, penyanyi Sandi Moning. Terus kemudian Johan Untung. Ya. Ini ketika ini baru-baru aja, ini tahun 2019. Oh, ini malah baru baru. Tapi jaringan perkawanannya sudah dibangun sejak lama ya. Sejak lama. Semacam reuni. Iya, sudah sering ketemu di TVRI, sering manggung bareng. Ya tahun 2019 tuh kita ada acara di Bekasi ya, penyanyi-penyanyi lawas kumpul di situ semua. Jadi tanpa disengaja seperti reuni ya, seperti reuni saja. Bung Edi, tentu kan Anda walaupun gigih tadi ingin mutasi pindah ke Jakarta tadi dalam rangka mengembangkan penyanyi, karir penyanyi. Kemudian kehidupan di Jakarta kan kita tahu biaya sangat tinggi. Betul. Apakah dari penghasilan seorang PNS kemudian sambil juga bernyanyi, ini bisa artinya mencukupi untuk sehari-hari atau seperti apa triknya Pak? Itu dia. Kalau berjuang tanpa senjata mustahil untuk bisa menang. Nah, senjatanya orang berjuang ya pastinya
makan ya, untuk kehidupan sehari-hari bagaimana mencukupinya. Nah di situ waktu itu pegawai negeri gajinya minim lah, minim sekali. Saya pikir kalau saya terus di Jakarta kayaknya berat. Akhirnya saya memutuskan untuk minta mutasi lagi ke Pak Kabak Kepegawaian untuk minta mutasi ke Bogor, di mana Bogor relatif dekat dengan Jakarta, dijangkau juga tidak terlalu lama. Kemudian biaya hidup juga relatif murah. Akhirnya saya pindahlah ke Bogor di kantor Bangdes, kantor pembangunan desa Kota Bogor. Luar biasa. Jadi trik untuk tetap bisa bertahan dan bisa meraih cita-cita sebagai penyanyi dan masih tetap sebagai PNS, maka kita agak ke tempat yang minggir ya, ke Bogor yang relatif biaya hidupnya tidak murah, terlalu tinggi gitu ya. Luar biasa. Kemudian tentu untuk membagi waktu Bung Edi, karena Bung Edi juga sebagai PNS, tentu kemudian juga sebagai penyanyi. Biasanya kalau dua-duanya kita rengkuh, ini sulit kita untuk mencapai sukses puncak. Sebagai PNS pun juga sulit, sebagai penyanyi pun juga sulit. Seperti apa kemudian PNS mensikapi seperti ini Bung Edi? Itu memang dilematis saya, dilematis. Setelah di Bogor, saya juga setiap acara, ada acara undangan ngisi acara televisi, itu biasanya syutingnya rata-rata kan siang. Ada juga yang di indoor, ada yang di outdoor. Outdoor kadang kan saya sampai ke di pantai gitu, di mana gitu. Nah itu tentunya izinnya, kalau sering-sering izin ya ada rasa sungkan, rasa nggak enak. Itu saya bikin 1000 macam alasan di situ. Misalnya kemarin sudah izin supaya diizinin untuk tidak masuk, nenek saya meninggal. Memang sudah meninggal, jadi tak bikin acara ulasan nenek meninggal sudah, kakek meninggal sudah, tapi sudah meninggal semua loh, bukan orang masih hidup meninggalkan, enggak, sudah meninggal. Ibaratnya saking sudah semuanya, kucing mati sudah, mentok mati sudah, kambing mati sudah, apalagi dia, susah. Di situ dilematisnya. Akhirnya saya juga bingung nih, sampai ditantang sama produser saya. Edi, kamu pengen jadi penyanyi terkenal apa tidak? Pengen. Kamu nggak bisa. Kenapa bos? Nah, kamu diajak syuting, ruwet. Diajak show kemana? Ruwet. Nggak bisa. Gimana mau maju? Gini, kalau bos nanti saya bikinkan album saya meledak, saya baru berani keluar. Kalau belum, saya belum berani keluar. Waktu rekaman saya sudah mulai di Bogor itu sudah akhirnya bisa memasuki jenjang bikin album. Kalau yang kemarin Jakarta yang silakan tadi awal Jakarta baru penyanyi televisi. Karena akhirnya di Bogor merintis untuk menghubungi produser ke sana kemari. Akhirnya bisalah saya menjadi penyanyi rekaman. Jadi karena dua-duanya masih tetap dipertahankan Bung Edi ya. Jadi kita dengan bahwa menyadari bahwa tentu dua-duanya nggak mungkin bisa sampai top puncak ya. Dua-duanya kita rangkum. Sehingga apapun resiko yang kita dapat, bahwa kalaupun jadi penyanyi nggak mungkin tidak seperti teman-teman yang penyanyi top lainnya, karena waktunya sangat terbatas tadi. Baiklah Bung Edi, nanti kita lanjutkan. Saya ada foto lagi. Ini foto yang kedua, foto. Nah, ini dengan siapa ini? Oh, ini waktu ngisi acara dari masa sama Mas Is Haryanto Favorit Group. Pak Is Haryanto Favorit Group. Tetapi beliau atas nama Is Haryanto ya, bukan atas nama Favorit Group. Ngisi sama-sama saya, sama Rinja Main dan sebagainya. Ada satu lagi, saya punya foto. Nah ini dia. Ini dengan Helen Spariga. Dengan Helen Spariga. Tapi ini bukan ngisi acara di TV, ini ngisi acara di Bogor. Sudah. Ini kira-kira tahun 2010. Oh baru-baru juga ya? 2000. Juga. Baik Bung Edi, nanti perbincangan kita lanjutkan. Pemirsa tetaplah di acara kami. Nanti kami akan segera kembali. Namun demikian kami sajikan dulu cuplikan video dari Bung Edi Guritno. Kami akan segera kembali. Spesial 1 jam bersama Edi Guritno. Kali ini langsung saja kita tampilkan Edi Guritno.
selamat berjumpa dalam acara Ghostbusters Night. Kali ini untuk pertama akan saya bawakan sebuah lagu yang cukup terkenal pada waktu itu, Mawar Bunga. Tak tahu apa yang dirasakan, hanya satu pintaku, kasih sayang.